Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti, NIM 01291155 dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar dari kepemimpinan dalam organisasi. Mari kita bahas. Pertama yang harus kita bahas yaitu adalah pengertian dari kepemimpinan. Mari kita mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian dari kepemimpinan. Yang pertama ada Ralph and Stokes. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju pada penentuan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut J.M. Pfiffner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu menurut Oteng Sutisna mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu membangkitkan bekerja sama ke arah tercapainya tujuan. Dan yang terakhir menurut Sudarwo Danim mendefinisikan kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah merupakan suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditentukan. Bahasan kedua kita yaitu sebab timbulnya kepemimpinan. Nah, yang akan kita bahas melalui teori kepemimpinan dasar yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Yang pertama kita bahas teori genesis, menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi seseorang muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Seseorang menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan menjadi pemimpin bagaimanapun juga situasinya. Yang kedua ada teori sosial, menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin, setiap orang dapat melakukannya melalui usaha penyiapan, pendidikan, dan latihan secara intensional. Lalu, teori ekologis merupakan gabungan dari kedua teori genetis dan teori sosial yang menjelaskan bahwa seseorang yang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya ia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya, lalu bagaimana tujuan dan fungsi dari kepemimpinan? Tujuan kepemimpinan merupakan kerangka ideal atau filosofis yang dapat memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin, sekaligus menjadi patokan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemimpin harus melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam fungsi-fungsi kepemimpinan? Fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu antara lain yang pertama menentukan sasaran atau tujuan, yang kedua memanipulasi cara, yang ketiga perubahan tindakan, dan yang keempat merangsang usaha-usaha yang terkoordinasi. Lalu kita bahas mengenai syarat-syarat kepemimpinan. Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan pada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang-orang yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin, diperlukan adanya syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Beberapa syarat kepemimpinan yang baik yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yaitu antara lain, yang pertama, rendah hati dan sederhana. Seorang pemimpin pendidikan hendaknya jangan memiliki sifat sombong atau merasa lebih mengetahui dari yang lain. Kelebihan pengetahuan yang dimiliki hendaknya dipergunakan untuk membantu yang lain, bukan untuk dipamerkan dan dijadikan kebanggaan. Yang kedua, bersifat suka menolong. Pemimpin hendaknya selalu
siap siaga untuk membantu dan menolong anggotanya tanpa diminta. Selain itu, pemimpin juga hendaknya meluangkan waktu untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggotanya akan apa yang dihadapi mengenai tugasnya, sehingga dapat memberikan solusi atau pemecahan. Bila tidak dapat memberi solusi sendiri, pemimpin juga dapat memusyawarahkannya agar mendapat solusi. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Seorang pemimpin pendidikan hendaknya memiliki sifat sabar, jangan mudah kecewa, dan memperlihatkan kekecewaannya dalam menghadapi sebuah kegagalan atau kesukaran. Ataupun sebaliknya, jangan mudah bangga dan sombong apabila kelompoknya berhasil. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, keahlian dalam jabatan. Keahlian yang dimaksud di sini adalah keahlian dalam bidang pekerjaan yang dipimpinnya. Keahlian jabatan merupakan syarat utama dalam kepemimpinan. Tanpa sebuah keahlian, tak mungkin menjadi pemimpin. Akan tetapi, jangan dikatakan dengan keahlian jabatan orang dapat menjadi pemimpin. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Bagaimana ciri-ciri kepemimpinan yang baik? Ciri-ciri kepemimpinan yang baik yaitu antara lain: 1. Mempunyai kemampuan konseptual seperti mengemas gagasan dan tujuan jangka pendek hingga panjang secara terarah. Yang kedua, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dan dapat mempengaruhi sikap anggota. Yang ketiga, memiliki keterampilan administrasi yang mumpuni. Dan yang terakhir, memahami keterampilan teknis terkait pekerjaan dan otoritasnya sebagai pemimpin. Selanjutnya kita bahas mengenai kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal ialah kepemimpinan yang memimpin organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, organisasi militer, dan sebagainya. Pemimpin formal ialah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Nah, pemimpin formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi. Dalam artian disahkan dan diangkat selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang. Yang kedua, sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang keempat, bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Dan yang terakhir, bila melakukan kesalahan-kesalahan akan dikenai sanksi dan hukuman. Sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal dikala ia diakui mengakui keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. Karena memiliki sejumlah kualitas unggul, ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Nah, ciri-ciri dari pemimpin informal yaitu yang pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Yang ketiga, status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang mau mengakuinya. Yang keempat, tidak mencapai promosi. Dan yang terakhir, tidak memiliki atasan. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan antara kepala dan pemimpin. Pada video pertama mengenai konsep administrasi pendidikan, kita sudah membahas mengenai perbedaan dari bos dan leader, yaitu antara lain yang pertama, leader memandu dan bos memerintah. Yang kedua, leader memotivasi sedangkan bos mengawasi. Yang ketiga, leader mendengarkan sedangkan bos berbicara. Yang keempat, leader melatih sedangkan bos menyuruh. Yang kelima, leader say let's go sedangkan bos say go. Yang keenam, leader mengambil tanggung jawab sedangkan bos menyalahkan. Yang ketujuh,
Leader mengembangkan, sedangkan bos mengeksploitasi. Yang ke-8, leader selalu berjuang untuk bersama, sedangkan bos selalu berkata untuk saya. Yang ke-9, leader selalu membangun individu lain untuk maju, sedangkan bos hanya menggunakan individu lain. Yang ke-10, leader adalah dia yang saling menghargai, sedangkan bos membangkitkan rasa takut bahwa dan yang terakhir, leader selalu memberi apresiasi, sedangkan bos selalu melihat prestasi. Bahasan kita yang terakhir yaitu adalah jenis-jenis pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak pada seseorang. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan dan keturunan. Jadi seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawanya sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi tugas yang wewenangnya, cara berkomunikasi, cara membangun semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, serta cara mengambil keputusan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus yang unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungannya berbeda, semangat dan situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.